Adilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Anda sudah gagal. Anda hanya sibuk dengan urusan-urusan bisnis, kepentingan keluarga dan kelompok Anda. Anda sibuk menggunakan seluruh fasilitas negara untuk meraih pencitraan demi kepentingan politik pragmatis. Dan di waktu yang sama, BUMN kita yang menjadi aset strategi negara, yang menjadi milik rakyat, satu persatu hancur berantakan. Isinya penyamun, isinya pencuri, korupsinya puluhan bahkan ratusan triliun. Anda segera melepaskan jabatan Anda, keluar sejauh mungkin dari lingkar kekuasaan, dan serahkan diri kepada aparat. Rakyat sudah sangat muak melihat perilaku kepemimpinan gaya koruptif di dalam manajemen tata kelola BUMN. Semakin lama Anda bertahan di sana, maka publik berkesimpulan ada kepentingan pribadi dan kelompok untuk terus bertahan dengan menggerogoti satu demi satu BUMN yang menjadi santapan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Memalukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ermol TV, kebaikan yang terorganisir. Sahabat, kita semua tahu bagaimana kata-kata Pak Prabowo untuk menghabisi para koruptor hari ini tampak sedang mulai diterapkan. Satu persatu dipanggil, satu persatu dikenakan rompi, ada yang orange, ada yang apalagi ada 2 warna, 3 warna lah ya. Rompinya kan beda-beda itu. Yang KPK sama rompi Kejagung itu aja beda. Nah, tentu ini menjadi sebuah harapan baru untuk pemerintahan Prabowo Subianto, tapi kita tahu orang-orang yang sedang terkena ini tidak akan diam saja. Mereka akan mencoba berkelit, mereka akan mencoba mencari pembenaran, mencari alasan, melemparkan kesalahannya ke pihak lain dan sebagainya. Hal ini seringkali terjadi di para pejabat kita. Nah, kita lihat hari ini urusan oplosan ini terus menjadi perbincangan publik, mulai dari oplosan BBM, oplosan ijazah katanya. Ada juga oplosan ijazah itu. Sampai sekarang ada oplosan kakak beradik di kasus Pertamax. Ya, siapa lagi kalau bukan Erick dan Boy Thohir. Ini sampai bikin seorang kritikus saja, Faisal Assegaf, marah besar nih. Nanti kita lihat videonya ya. Ya, sambil kita lihat oplosan kakak beradik di kasus Pertamax. Faisal Assegaf marah besar. Langsung kita simak kabarnya ya. Dari RMOL. Erick Thohir ngadep Jaksa Agung bukan pengkondisian kasus korupsi Pertamax oplosan. Pengakuannya begitu ya. Ini kita lihat ya. Jadi kita lihat kronologis jam demi jamnya. Ini menarik. Laporan Bonfilio Mahendra Rabu 5 Maret jam 16:47 sore. Pertemuan Menteri BUMN Erick Thohir dan Jaksa Agung benar adanya. Ini yang sedang berkasus loh, ketemu. Padahal nggak boleh. Pertemuan terjadi tak lama setelah Kejagung menetapkan petinggi Pertamina Patraniaga dan kawan-kawan sebagai tersangka korupsi tata kelola minyak mentah yang ditaksir merugikan negara sampai 193,7 triliun hanya dalam rentang 1 tahun.
Kalau ternyata itu terjadi dari 2018 sampai 2023, 5 tahun, ya kali 5. Ini kalau dibulatkan 200 kali 5, 1000 triliun. Ya kalau mulainya 2018, kalau mulainya jauh sebelumnya, ya 2000, 3000, 4000 triliun dan seterusnya. Itu ngeri bukan? Pertemuan terjadi, oke, memang rapat terkait banyak hal, antara lain tentang penyidikan Pertamina, BUMN. Menteri BUMN meminta penjelasan posisi dan keterkaitan para tersangka yang sudah ditahan karena mereka pejabat Pertamina, bukan dari BUMN, kata Kapus Penkum Kejagung. Dan dia membantah spekulasi jika pertemuan Erik dan Burhanuddin untuk pengkondisian kasus yang selain menyeret pejabat Pertamina juga menyeret anak saudagar minyak Rizal Khalid. Tidak benar itu kan. Bahkan lebih jauh lagi rumor beredar ya ini untuk membebaskan dari keterkaitan dengan Erik dan Boy Thohir. Erik Thohir sebelumnya menyebut pertemuan dengan Jaksa Agung dilakukan sebelum pergi menghadiri retreat di Magelang. Pertemuan berlangsung setelah Kejagung menahan para tersangka. Nah, ini ya tadi kita bilang ya, ini kejadiannya dilaporkannya jam 4. Kemudian malamnya, masih dari rmol.id, malamnya jam 9-an, Jampitsus buka suara belum mau periksa Erik Thohir. Beberapa jam sebelumnya ada pertemuan dengan Erik Thohir. Bagaimana kemudian ya, akal sehat publik kita hari ini sedang diacak-acak gitu. Seolah-olah kita harus menerima begitu saja pernyataan ini. Padahal dengan mata telanjang, dengan telinga telanjang, kita mendengar ada pertemuan. Ya, oh pantesan. Kan jadinya begitu. Oh, jangan-jangan kong kali kong sama dengan cukong. Kan begitu. Jampitsus belum mau periksa Erik Thohir. Desakan pemeriksaan Menteri BUMN terhadap kasus korupsi tata kelola minyak mentah dianggap normatif oleh Kejagung. Ini setelah pertemuan ini jawaban begini. Febri Adriansyah mengatakan pihaknya masih menjalankan proses penyidikan terkait kasus oplosan BBM itu. Belum ada rencana, ini kan semua proses penyidikan masih berlangsung. Nah, diperdalam soal pemeriksaan Menteri BUMN, Febri menegaskan ia belum berencana memeriksa Erik dalam waktu dekat. Kan sudah ketemu barusan 1-2 jam sebelumnya. Semua proses hukum kan ada relnya. Apa yang kita buktikan perbuatannya tentu dalam lingkup pemeriksaan. Kalau tidak dalam lingkup itu tentu penyidik tidak akan memeriksa. Tapi kan begini, sahabat semua. Logika mudahnya adalah sebetulnya Kejagung juga kan gak akan punya keberanian untuk memanggil para petinggi yang sudah ditersangkakan itu. Berapa? 7-9 orang itu. Kalau tidak ada izin dari Pak Prabowo. Jadi saya yakin sih begitu, dan kayak kelihatannya kawan-kawan juga menanggapinya kurang lebih sama. Gak mungkin Kejagung bergerak untuk menangkap itu kalau tidak ada jaminan, kalau tidak ada instruksi dari Presiden. Maka dalam dinamikanya ini harusnya jangan equality before the law ya. Harus sama rata itu, jangan yang ini jangan, yang ini aja tangkap, yang ini jangan, yang ini tangkap. Ya kalau gitu pilih-pilih ya. Coba kita dengar langsung kemarahan Faisal Assegaf. Thohir tidak bisa mencuci tangan atau melepas diri dari tanggung jawab atas kehancuran badan usaha milik negara yang satu demi satu digerogoti selama era kepemimpinan rejim Jokowi. Dan sangat memprihatinkan seorang Menteri BUMN Erik Thohir yang menyaksikan kehancuran ini kemudian seolah-olah menjadi perkasa, menjadi seolah-olah cuek, seolah-olah tidak bertanggung jawab. Mestinya sebagai orang yang memiliki moral, sebagai seseorang pejabat gagal di dalam menjalankan amanah, tugas dan kewenangan, mundur. Anda tidak layak untuk terus bertahan menjadi Menteri BUMN. Keluar kamu dari situ. Anda benar-benar bajingan. Anda benar-benar busuk. Anda sudah gagal. Anda hanya sibuk dengan urusan-urusan bisnis kepentingan keluarga dan kelompok Anda. Anda sibuk
menggunakan seluruh fasilitas negara untuk meraih pencitraan demi kepentingan politik pragmatis, dan di waktu yang sama BUMN kita yang menjadi aset strategi negara, yang menjadi milik rakyat, satu persatu hancur berantakan. Isinya penyamun, isinya pencuri, korupsinya puluhan bahkan ratusan triliun. Anda segera melepaskan jabatan Anda, keluar sejauh mungkin dari lingkar kekuasaan, dan serahkan diri kepada aparat. Rakyat sudah sangat muak melihat perilaku kepemimpinan gaya koruptif di dalam manajemen tata kelola BUMN. Semakin lama Anda bertahan di sana, maka publik berkesimpulan ada kepentingan pribadi dan kelompok untuk terus bertahan dengan menggerogoti satu demi satu BUMN yang menjadi santapan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Memalukan, sangat biadab dan brengsek. Ini harus dihentikan. Presiden dan aparat penegak hukum harus bertindak tegas. Segera tangkap Erick Thohir, Boy Thohir, dan seluruh kelompok yang selama ini menjadikan BUMN seolah-olah menjadi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kurang ajar, brengsek kalian semua. Ngeri, ngeri. Kayaknya cuma Faisal Assegaf yang berani ngomong kayak begini ya.